Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik saja. Ketika saya mengunggah konten video ini, saya berada di NTV, ya, Nusantara TV. Sebelum untuk berbicara di podcast ya, setiap hari Jumat. Ya teman-teman, ya mungkin teman-teman juga sudah tahu mendengar bahwa tadi sudah ada pers conference ya dari Pak Erik. Sebenarnya saya sudah dapat dari kemarin dengan Pak Erik, cuma memang belum bisa mendahului tentang keterangan soal STY, apakah akan kembali atau tidak, pencarian pelatih baru. Dan menurut Pak Erik, ya sebagai ketua PSSI akan dibicarakan dulu di antara BTN, Badan Tim Nasional, dan Dirtek, Direktur Teknik, dalam hal ini Alexander Swiers, dan juga Ketua BTN Pak Sumarji yang juga manajer tim nasional, ya akan berembuk berbicara soal siapa pelatih. Ya, tentunya ada ketua umum di sana. Baru dirapat di Exco akan ketok setelah mendapatkan figur yang tepat untuk posisi pelatih kepala tim nasional. Nah soal STY bagaimana, kan banyak yang bertanya-tanya juga melihat kemungkinan STY akan balik. STY sudah terbuka jika federasi mau bersama-sama untuk duduk membicarakan ke depan. Tapi sudah bisa dipastikan teman-teman bahwa Pak Erik mengatakan STY itu sudah berlalu. Sama seperti Patrick Kluivert juga sudah berlalu. Jadi sekarang ya buat STY peluangnya sudah tidak mungkin untuk kembali berada di tim nasional, walaupun banyak yang ingin ya STY itu balik. Tetapi dengan keterangan dari Pak Erik, ya berarti ada pelatih baru nantinya yang akan menukangi tim Garuda kita. Nah kita belum tahu pelatih itu siapa, karena kan banyak yang beredar juga ya, nama-nama yang sudah tahu lah teman-teman, Yesus Casas, Timur Kapase, macam-macamnya yang muncul. Frank de Boer, sebelumnya ada Louis van Gaal. Tapi Pak Erik sekali lagi menegaskan tidak ada hubungan apapun, kontak-kontak dengan Frank de Boer yang banyak dibicarakan. Itu hanya isu aja ya, rumors ya, dibesar-besarkan oleh netizen. Sama hal juga dengan Louis van Gaal. Tidak ada pembicaraan sama sekali soal Louis van Gaal. Kalau Louis van Gaal untuk menggelar jumpa pers kan itu dalam misi yang lain, itu amal. Jadi tidak ada korelasinya hubungan dengan PSSI. Jadi Pak Erik bilang ya mendengar seperti itu dia hanya tersenyum saja. Ya biarlah itu berkembang di masyarakat. Tapi yang pasti PSSI tidak pernah memberikan statement untuk mengambil Louis van Gaal atau Frank de Boer, walaupun Pak Erik tahu persis bagaimana Frank de Boer karena pernah bersama-sama ketika dia sebagai presiden Inter Milan. Jadi tinggal pelatih ini yang menjadi misterius teman-teman ya. Siapa pelatih yang akan diambil, tapi pasti bukan STY. Ya, tentunya itu yang harus kita paham semua. Ya, berarti pelatih baru. Karena ini proyek jangka panjang. Ya, tidak lagi main-main, makanya akan berhitung benar PSSI setelah kemarin Patrick Kluivert dipecat. Ya, dan dianggap gagal, tidak mau terulang lagi, sehingga akan pelan-pelan bersabar untuk mendapatkan nama pelatih kepala tim nasional kita ya, untuk menukangi ini, karena itu proyeknya sampai ke 2030, bahkan mungkin ke 2034, di mana target PSSI harus lolos di Piala Dunia. Nah ada Piala Asia juga di 2027 di antara bulan Januari dan bulan Februari. Itu akan menjadi target juga bagi pelatih kepala yang baru ya, di samping juga ada AFF yang akan dilihat. Belum lagi ada FIFA Matchday, kan ada 12 FIFA Matchday kalau dihitung dengan dari November nanti sampai pada November tahun depan. Jadi itu semua akan dihitung ya oleh pelatih baru nantinya kalau sudah dapat. Dan Pak Erik bilang bersabarlah ya, berikan waktu, karena tidak akan terburu-buru untuk mencari sosok pelatih ini. Semoga pelatih yang akan menukangi PSSI adalah pelatih yang sesuai dengan kriteria, ya sesuai dengan keinginan kita semua, punya track record yang bagus, CV-nya bagus, ya bisa dipertanggungjawabkan, ya tidak akan lagi seperti kemarin dengan Patrick Kluivert tentunya yang punya nama besar sebagai pemain, tetapi secara CV-nya kurang begitu bagus, ya sebagai pelatih, karena dia terakhir kan dipecat oleh Curaçao. Juga di Adama sana, di Winsport di Turki, dan akhirnya dengan Indonesia yang tidak sampai setahun. Makanya karena ini harus jangka panjang untuk pembinaan sepak bola kita, ya bukan saja di senior tapi juga akan juga dari melibatkan
di U17, U20, U23 kerjasama dengan Dirtek nantinya, ya pelatih itu pelatih yang bagus, pelatih yang tidak sembarangan untuk direkrut oleh PSSI teman-teman. Jadi itu ya buat teman-teman, nanti besok kita sambung lagi info-info tentang FIFA Matchday ke depan. Kemudian ada yang lain lagi yang berkembang ya untuk tim nasional kita. Sampai di sini saya Bung Ropan berbicara buat teman-teman, tapi sekali lagi teman-teman, jangan kecewa ketika STY itu pintunya sudah tertutup untuk menangani kita ya, tim nasional kita, tapi kita mendoakan saja ya bahwa pelatih yang datang itu adalah pelatih yang bagus, pelatih yang tahu persis tentang karakter budaya sepak bola Asia, dan tentunya PSSI yang bertanggung jawab untuk mendatangkan sosok pelatih ini. Oke teman-teman, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.